Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kalian pasti bertanya-tanya, siapa sih ini? Oke, anak-anak yang soleh dan solehah, alangkah baiknya sebelum ke pelajaran, Bapak akan memperkenalkan dulu kepada kalian, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Iya, betul. Anak-anakku yang soleh dan solehah, nama Bapak adalah Farlin Ginanjar. Siapa? Farlin Ginanjar. Ya, Farlin Ginanjar. Bapak adalah guru PAI baru di SDN Sedari 1 ya. Nanti yang akan mengajar PAI Bapak, oke? Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan membaca doa terlebih dahulu, kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti pelajaran ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran 8 dengan tema Ayo Belajar Surah Al-Kautsar. Tapi sebelum ke pembahasan surah Al-Kautsar, kalaupun kita belajar di rumah, kita aplikasikan seperti belajar di kelas ya. Nah, di sini ada ayo bekerja sama. Kalau di kelas, kalian bisa bekerja sama dengan teman kalian atau dengan teman sebangku kalian. Berarti kalau di rumah kerjasamanya sama siapa, Pak? Boleh sama ibu, sama kakak, atau sama ayah, atau siapa saja yang mendampingi kalian belajar. Berikut ini potongan ayat Al-Quran dari beberapa surat-surat pendek. Perhatikan nomor 1. Nomor 1, di sini ada ayat Al-Quran yang berbunyi Allahus Somad, Allahus Somad, Allahus Somad. Nah, Allahus Somad itu kira-kira surah apa ya? Ayo, surah apa? Benar, Allahus Somad itu adalah surat Al-Ikhlas. Bagus. Sekarang kita ke nomor 2. Di sini nomor 2 ada surat apa ya kira-kira ya? Coba kita lihat. Ihdinas syiratal mustaqim. Gampang ini mah. Ini mah surat apa? Surat yang selalu dibaca ketika kita sholat. Surat apa kira-kira? Betul sekali, ini adalah surat Al-Fatihah. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ada Ilahin Nas. Gampang itu mah, surat apa kira-kira? Surat An-Nas, betul. Bukan surat Al-Falaq ya, beda lagi. Kita kembali atau kita lanjutkan ke nomor 4. Nah, di sini ada Inna a'tainakal kautsar. Nah, kalau ini adalah surat Al-Kautsar yang sedang kita pelajari sekarang. Kita lanjut nomor 5. Nomor 5 ada bacaan Al-Quran yang berbunyi Innal insana lafi khusr. Nah, biasanya ini mah dibaca kalau ketika kita sudah atau mau pulang ngaji atau pulang
sekolah. Surat apa kira-kira? Ya, betul sekali. Itu adalah surat Al-Asr. Lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ada ayat Al-Quran yang berbunyi Idza jaa nasrullahi wal. Oke, anak-anakku yang hebat. Sekarang kalian perhatikan ya. Perhatikan atau simak Bapak membaca surah Al-Kautsar. Perhatikan dengan baik ya. Nanti di sini panjang pendeknya atau bacaan-bacaan yang lainnya kalian ikuti, oke? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Nah, di sini ada inna. Innanya itu bisa dibaca panjang 2 atau 4 atau 6 harokat. Jadi harus dibaca panjang ya pas innanya. Inna a'tainakal kautsar. Nah, di sini ada huruf alif dan huruf ain. Alif sama ain itu cara pelafalannya berbeda. Kalau a bacanya, kalau ain dibacanya a. Jadi a'tainakal kautsar. Nah, di sini juga di bacaan kal kausar jangan dibaca kau, tapi dibacanya kau. Inna a'tainakal kautsar. Nah, dibacanya kau, bukan kau. Kita lanjut ke ayat kedua. Fasholli lirabbika wanhar. Fasholli lirabbika wanhar. Fasholli lirabbika wanhar. Nah, di sini di kalimat fasholli jangan dibaca li-nya, jangan dibaca panjang, jangan dibaca seperti ini. Fasholli lirabbika, jangan dibaca seperti itu, tapi dibacanya li-nya pendek. Fasholli lirabbika wanhar. Lirabbika, bukan fasholli, tapi dibaca li-nya pendek. Fasholli lirabbika wanhar. Nah, kata wanhar juga haknya hak kecil. Hak bukan tapi wanhar, bukan wanhar tapi wanhar. Fasholli lirabbika wanhar. Nah, itu ayat kedua. Kita lanjut ke ayat ketiga. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, nunnya itu ditekankan atau ya nun bertasnya ditekankan, itu hukumnya gunnah. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Sya-nya sya gede ya, sya. Inna syani'aka huwal abtar. Sampai sini paham? Bisa? Harus bisa. Sikap kalian setelah mempelajari surah An-Nasr, setelah mempelajari cara membaca surat An-Nasr, surah Al-Kautsar,
Kalian bisa membaca sendiri surah Al-Kautsar satu per satu atau ayat per ayat. Oke, anak-anakku yang hebat. Sekarang kita lanjut membaca bareng ya. Atau kita menghafal surah Al-Kautsar. Caranya mudah, yaitu melafalkan secara berulang ayat per ayat hingga hafal. Menghafal dapat dilakukan dengan pelafalan secara berulang atau mendengarkan pelafalan teman-temanmu. Atau kalau di situ tidak ada teman, sekali lagi kalian bisa ke orang tua kalian, ke mama atau ke ayah atau ke kakak untuk menyimak bacaan kalian. Misalnya contohnya inna a'toina kal kausar. Terus aja ulangi sampai tiga kali. Ayat kedua juga sama sampai tiga kali. Ayat ketiga juga sama sampai tiga kali sampai kalian hafal. Yuk kita baca atau kita hafalkan bersama-sama. Kita bareng ya bacanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, kalian ulangi ya sampai tiga kali. Kalau sudah diulangi sampai 3 kali, kita baca artinya. Artinya bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat kedua, ayat pertama. Inna a'tayna kal kautsar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sesuai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Setelah belajar ini, sikap kalian atau sikapku yaitu aku hafal surah Al-Kautsar. Hafalkan ya surat Al-Kautsarnya ya. Anak-anakku yang hebat, setelah kalian menghafal surah Al-Kautsar, sekarang kalian akan menyimak atau akan mempelajari atau apa sih surah Al-Kautsar itu? Pesan surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar adalah surat yang ke-108 di dalam Al-Quran. Jadi kalau kalian mencari surah Al-Kautsar di dalam Al-Quran, lihat aja surat yang ke-108 itu pasti sudah surat Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Berarti surah Al-Kautsar itu pendek ya. Apa aja coba yang termasuk surat-surat pendek? Ya betul, surat Al-Ikhlas pendek, surat An-Nasr pendek, surat Al-Asr pendek, surah Al-Kautsar juga pendek, terdiri dari 3 ayat. Dinamai Al-Kautsar diambil dari kata Al-Kautsar yang terdapat pada ayat pertama surat Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Nah, itu ya ayat pertama. Kata terakhir, ayat pertama kata terakhir. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Pokok-pokok isi surat Al-Kautsar adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan nikmat yang banyak. Allah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada umat manusia. Kalau dihitung nikmat Allah itu tidak akan bisa terhitung. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Contoh kecilnya adalah bernapas. Kita kalau tidak bisa bernapas maka akan mati. Padahal bernapas itu gratis dari siapa? Dari Allah. Itu merupakan nikmat yang banyak. Nikmat yang diberikan Allah kepada manusia. Yang kedua, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendirikan sholat dan berkurban. Nah, kalau kita mengaku seorang muslim, kalau kita mengaku orang Islam, maka kita harus mengerjakan sholat. Berapa kali sholat dalam sehari semalam? Ya, betul, 5 kali atau 5 waktu. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW akan mempunyai pengikut yang banyak sampai hari kiamat. Nabi Muhammad SAW akan mempunyai nama yang baik di dunia dan di akhirat. Tidak sebagaimana yang dituduhkan pembenci-bencinya. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir yang umatnya paling banyak dibandingkan dengan umat-umat Nabi terdahulu. Berarti kita itu termasuk umat Nabi Muhammad. Sikap kita setelah belajar pesan surah Al-Kautsar yaitu kita atau aku selalu bersyukur apabila mendapat kenikmatan. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Intinya kalau kita mendapatkan kenikmatan maka kita harus bersyukur. Kalau kita mendapatkan musibah, kita harus bersabar. Nah, setelah kita belajar surah Al-Kautsar, kita belajar menghafal surah Al-Kautsar, dan kita belajar pesan surah Al-Kautsar, yang terakhir yaitu kalian berlatih atau kerjakan tugas. Nanti ini tulis ya, tulis di buku tulis atau di buku tugasnya, buku tugas PAI. Yang pertama ini nih, nomor 1, tuliskan surah Al-Kautsar ayat pertama, gampang. Yang nomor 2, salin kalimat berikut. Nah, pasoli wanhar, nah itu ikuti ya. Kalau tulisannya pasoli berarti di bawahnya juga pasoli. Kalian hanya menyalin. Itu berlatih yang ke-1. Sekarang berlatih yang kedua. Surah Al-Kautsar adalah surat yang ke-titik-titik dalam Al-Quran. Yang kedua, Al-Kautsar artinya apa? Yang ketiga, surah Al-Kautsar terdiri atas titik-titik ayat. Gampang sekali. Nomor 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat dan titik-titik. Nanti tugasnya kalian tulis di buku tugas atau di buku latihan khusus pelajaran agama Islam. Nanti kirimkan ke nomor HP Bapak ya. Nanti di situ ada nomor Bapak. Kirimnya jangan ke grup, ke nomor HP Bapak. Baiklah anak-anakku yang soleh dan solehah, mungkin cukup sekian pelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.